Selamat pagi, saya Oktavia Wijaya Harjo, mahasiswa semester 4, Program Studi Farmasi, Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang ramuan herbal untuk hipertensi. Hipertensi sendiri adalah keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Yang dapat mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan, sehingga memberi gejala berlanjut pada suatu target organ tubuh yang menimbulkan kerusakan lebih berat bahkan hingga menyebabkan kematian. Gejala klinis hipertensi adalah sakit kepala, tengkuk kaku, dan berkelinu. Apabila mengalami gejala seperti di atas dan sudah terbukti mengalami hipertensi, dapat meminum ramuan herbal ini. Inilah hasil dari air rebusan herbal hipertensi yang siap dikonsumsi. Ramuan herbal berkhasiat menurunkan tekanan darah, sistolik dan diastolik, menaikkan skor kualitas hidup, serta menghilangkan gejala klinis hipertensi. Bahan-bahan yang digunakan adalah API graviolensis herba atau daun seledri yang memiliki kedudukan sebagai bahan aktif utama berkhasiat dan mempunyai rasa pahit. Daun seledri memiliki kandungan apigenin yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah dan petalides yang dapat mengendurkan otot-otot arteri atau merelaksasi pembuluh darah. Zat tersebut yang mengatur aliran darah sehingga memungkinkan pembuluh darah membesar dan mengurangi tekanan darah. Selain itu, apigenin berfungsi sebagai beta blocker yang dapat memperlambat detak jantung dan menurunkan kekuatan kontraksi jantung sehingga aliran darah yang memompa lebih sedikit dan tekanan darah menjadi berkurang. Manitol dan apiin bersifat diuretik, yaitu membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dari dalam tubuh, sehingga berkurangnya cairan dari dalam darah akan menurunkan tekanan darah. Daun seledri diambil sebanyak 5 gram. Bahan yang kedua adalah Orthosiponis staminei herba atau kumis kucing yang memiliki kedudukan sebagai bahan aktif pendukung khasiat dan memiliki rasa asin pahit. Kandungan quercetin dari kumis kucing mampu menurunkan tekanan darah dengan mencegah terjadinya agregasi platelet dan trombus. Daun kumis kucing diambil sebanyak 3 gram. Kemudian, bahan yang ketiga adalah Phloanthus niruri herba atau herba meniran, yang memiliki kedudukan sebagai bahan aktif pendukung khasiat dan mempunyai rasa pahit agak asam. Herba meniran mengandung senyawa filantin, hipofilantin, filantenol, nirantin, nirurin, quercetin, rutin, asam galat, isoquercetin, dan asam lemak. Senyawa yang terkandung dalam meniran dilaporkan memiliki aktivitas antiinflamasi dan antioksidan yang kuat dan meningkatkan imunitas. Herba meniran diambil sebanyak 3 gram. Selanjutnya, bahan yang keempat adalah Centella asiatica herba atau daun pegagan yang memiliki kedudukan sebagai bahan aktif pendukung khasiat dan mempunyai rasa yang manis. Daun pegagan memiliki senyawa sitosterol, stigmasterol, dan campesterol yang berguna sebagai vasodilator atau pelebar pembuluh darah, sehingga menurunkan tekanan darah yang disebabkan oleh daya kontraksi dan denyut jantung. Daun pegagan diambil sebanyak 3 gram. Bahan kelima adalah Curcumay xanthorrhizae rhizoma atau temulawak yang memiliki kedudukan sebagai bahan aktif pendukung khasiat dan mempunyai rasa pahit pedas. Temulawak mengandung kurkumin yang dapat mencegah disfungsi sel endotel. Kurkumin sangat baik bagi proses perbaikan jaringan pembuluh darah yang telah rusak. Temulawak diambil sebanyak 3 gram. Dan bahan yang terakhir adalah Curcumay domesticae rhizoma atau kunyit yang memiliki kedudukan sebagai bahan aktif pendukung khasiat dan mempunyai rasa manis pahit. Kunyit memiliki kandungan kimia berupa saponin, flavonoid, dan minyak atsiri. Minyak atsiri pada kunyit mampu mengoptimalkan fungsi metabolisme dalam tubuh. Diketahui bahwa pada hipertensi fungsi metabolisme tidak berjalan dengan baik. Terdapat penumpukan kadar Na dalam darah, penumpukan kadar lemak dalam pembuluh darah, dan lain sebagainya. Dengan terkontrolnya darah, pembuluh darah, jantung, dan fungsi metabolisme dalam tubuh, maka curah jantung dan tahanan perifer yang berperan penting dalam siklus tekanan darah yang semula tinggi dapat turunkan, sehingga tekanan darah turun. Kunyit diambil sebanyak 3 gram.
Sebelumnya, seluruh bahan yang digunakan dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Kemudian, diangin-anginkan. Dilanjutkan pengeringan di dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 7 jam. Seperti yang tertulis pada label, cara penyajian ramuan herbal hipertensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, merebus 5 gelas atau 1000 cc air sampai mendidih pada kendil yang terbuat dari tanah liat. Kemudian, memasukkan 1 kemasan jamu pada air yang mendidih dan melanjutkan merebus jamu selama 15 menit. Kemudian, api dimatikan dan ditunggu selama 10 menit. Kemudian, air rebusan disaring 200 cc untuk langsung diminum pagi hari. Pada waktu siang dan sore hari, air rebusan dipanaskan selama 10 menit. Kemudian disaring dan diminum siang 200 cc dan sore 200 cc. Ramuan ini dianjurkan untuk dikonsumsi selama 8 minggu. 3 kali 200 cc pada pagi, siang, dan sore hari setelah makan. Selain mengkonsumsi ramuan herbal ini, sebaiknya diimbangi dengan rajin berolahraga, minum air mineral yang cukup, mengurangi asupan garam, mengurangi berat badan, serta bagi yang merokok lebih dianjurkan untuk berhenti. Demikian penjelasan dari saya tentang ramuan herbal untuk hipertensi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.